Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salinah Mafitria. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi penguatan loyalitas pelanggan melalui integrasi ekuitas merek dan kualitas layanan dalam perspektif manajemen jasa modern. Topik ini penting karena di era sekarang perusahaan tidak hanya bersaing dari produk, tetapi juga dari bagaimana mereka membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dalam dinamika pasar yang semakin kompetitif, keberhasilan perusahaan tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh pengalaman dan persepsi pelanggan terhadap suatu merek. Saat ini terjadi pergeseran menuju ekonomi berbasis jasa, di mana interaksi dengan pelanggan menjadi inti strategi bisnis. Loyalitas pelanggan menjadi aset strategis karena yang pertama yaitu lebih efisien mempertahankan pelanggan lama, yang kedua memberikan keuntungan jangka panjang, yang ketiga menciptakan promosi dari mulut ke mulut, dan loyalitas ini terbentuk dari sinergi antara ekuitas merek dan kualitas layanan yang dirasakan oleh pelanggan. Ekuitas merek merupakan nilai tambah yang dimiliki suatu merek yang tercermin dari cara konsumen berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap merek tersebut. Nah, ekuitas merek berperan penting karena mempengaruhi keputusan pembelian, menciptakan kepercayaan pelanggan, memungkinkan perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Dalam teori pemasaran terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan dengan model Eker dan model Keller. Menurut Eker, ekuitas merek terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama ada loyalitas merek, yaitu menunjukkan bagaimana keterikatan pelanggan dan menjadi inti ekuitas merek. Yang kedua, kesadaran merek, yaitu kemampuan pelanggan mengenali dan mengingat merek. Yang ketiga, persepsi kualitas, yaitu penilaian pelanggan terhadap kualitas produk atau jasa. Yang keempat, asosiasi merek, citra atau kesan yang melekat di benak pelanggan. Yang kelima, aset merek lainnya seperti hak paten dan jaringan distribusi. Loyalitas merek sangat penting karena menciptakan stabilitas pendapatan, mengurangi biaya pemasaran, dan mendorong rekomendasi dari pelanggan. Model Keller menekankan bahwa kekuatan merek berasal dari pengalaman dan persepsi pelanggan. Model ini berbentuk seperti piramida dengan 4 tahap. Yang pertama ada identitas atau disebut dengan salience, yaitu seberapa dikenal merek. Yang kedua makna performance and imagery, yaitu kinerja dan citra merek. Yang ketiga respon, judgment and feelings, yaitu penilaian dan perasaan pelanggan. Dan yang keempat resonansi, hubungan emosional yang kuat. Nah, pada tahap resonansi, pelanggan tidak hanya loyal, tetapi juga menjadi pendukung aktif yang merekomendasikan merek. Perbandingan antara model Eker dan model Keller, yaitu perbedaan utama kedua model ini. Kalau Eker itu berfokus pada aset dan manajemen merek dari sisi perusahaan, sedangkan Keller itu berfokus pada persepsi dan pengalaman pelanggan. Selain itu, Eker itu menggunakan pendekatan komponen, sedangkan Keller itu menggunakan pendekatan piramida yang 4 tahap tadi. Keduanya saling melengkapi dalam membangun strategi merek yang sangat kuat. Dalam sektor jasa, produk itu bersifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, bervariasi, dan tidak tahan lama. Karena itu, pelanggan itu menggunakan kualitas layanan sebagai dasar utama penilaian terhadap suatu merek. Kualitas layanan berperan untuk membangun kepercayaan, menciptakan citra yang positif, memperkuat ekuitas merek. Kualitas layanan diukur menggunakan model SELF-QUAL yang terdiri dari 5 dimensi. Pertama ada reliability, yaitu kemampuan memberikan layanan secara konsisten. Yang kedua assurance, kemampuan memberikan rasa aman dan terpercaya. Yang ketiga itu tangibles, fasilitas fisik dan penampilan. Yang keempat empati, perhatian personal kepada pelanggan. Yang kelima responsiveness, kecepatan dan kesiapan melayani. Selain itu, SELF-QUAL itu terdapat model gap yang menjelaskan kesenjangan dalam layanan. Yang pertama ada gap antara harapan pelanggan dan pemahaman manajemen. Yang kedua, gap antara pemahaman dan standar layanan. Yang ketiga, gap antara standar dan pelaksanaan. Yang keempat, gap antara komunikasi dan kenyataan. Dan yang kelima, gap antara harapan dan pengalaman pelanggan. Gap-gap ini harus diminimalkan agar kualitas layanan itu tetap optimal. Hubungan kualitas merek dan loyalitas. Hubungan ketiga variabel ini bersifat sistematis atau seperti rantai.
kualitas layanan itu membentuk kepuasan, ekuitas merek itu memperkuat kepercayaan, dan kepuasan itu menghasilkan loyalitas. Loyalitas pelanggan ditunjukkan melalui pembelian ulang atau tidak mudah berpindah ke pesaing. Terus merekomendasikan juga kepada orang lain. Nah, pada slide ini yaitu penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan dan ekuitas merek memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Contohnya seperti Maybelline, yaitu ekuitas merek kuat meningkatkan kepercayaan. Yang kedua ada Gojek. Gojek itu kualitas interaksi layanan menentukan loyalitas. Dan yang ketiga Pos Indonesia, perlu peningkatan layanan untuk menjaga citra. Nah, strategi yang dapat dilakukan yang pertama ada meningkatkan pengalaman pelanggan, yang kedua menjaga transparansi dan kepercayaan, yang selanjutnya membuat program loyalitas, memanfaatkan teknologi digital dan melakukan evaluasi kinerja. Jadi kesimpulannya, loyalitas pelanggan tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses yang melibatkan kualitas layanan, ekuitas merek, dan kepuasan pelanggan. Jika ketiga aspek ini dikelola dengan baik, maka perusahaan dapat menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan memenangkan persaingan bisnis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.